Bab 2. Prioritas. Saat saya pertama kali diwisuda dari universitas dan mengawali karir saya tidak bekerja sesuai dengan agenda saya. Kembali di tahun 60-an, ketika saya belajar untuk melayani, mayoritas dari pekerjaan kuliah saya telah menyiapkan saya untuk melakukan konseling dan administrasi. Jadi, saat saya mulai bekerja di tahun 1969, coba tebak untuk apa saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Benar, konseling dan administrasi. Itu sangat jauh dari bakat alamiah saya. Selain sangat banyak kerja keras, saya tidak merasa puas, juga tidak efektif. Di tahun 1971, karena ingin mengembangkan diri dan memiliki keahlian-keahlian yang tidak saya pelajari selama saya di bangku kuliah, saya mulai belajar untuk meraih gelar bisnis. Saat mempelajari salah satu mata pelajaran, saya menemukan sebuah paragraf yang menuliskan mengenai seorang ekonomi Italia, Vilfredo Pareto. Paragraf itu memuat informasi mengenai prioritas. Ia menyebutnya dengan prinsip Pareto. Paragraf itu mengatakan bahwa dengan memfokuskan perhatian Anda pada 20% teratas dari semua prioritas, Anda akan memperoleh hasil sebesar 80%. Itu tergantung dari usaha Anda. Itu adalah saat saya disadarkan. Itu adalah saat di mana saya mengambil keputusan ini. Saya akan memprioritaskan hidup saya, serta memberikan fokus dan energi pada hal-hal yang memberikan hasil yang terbesar. Saya tidak pernah melihat pada diri atau pekerjaan saya dengan cara yang sama lagi. Saya menyadari bahwa saya harus memfokuskan 80% dari waktu, energi, dan sumber-sumber saya pada area di mana saya kuat, bukan pada konseling dan administrasi. Aktivitas-aktivitas itu tidak buruk, mereka hanya buruk bagi saya. Sejak saat saya mengambil keputusan itu, saya telah menjadi praktisi dari prinsip Pareto dan saya telah mengajarkannya pada orang lain selama 33 tahun. Jika Anda ingin untuk mengetahui lebih banyak mengenai prinsip Pareto, bacalah buku saya, Developing the Leader Within You. Seringkali prinsip ini membuat saya bisa tetap fokus, walaupun saat pertama kalinya saya menerapkan prinsip ini. Hasilnya kadangkala bukanlah apa yang saya inginkan. Margaret dan saya masih tertawa mengingat saat ketika ia meminta saya untuk menolongnya membersihkan halaman. Margaret, kata saya, baru saja saya mempelajari prinsip Pareto. Saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk sesuatu seperti itu. Saya berusaha untuk tetap fokus. Kita bisa membayar seseorang untuk melakukan hal itu. Margaret melihat pada saya dan menjawab, dibayar dengan apa? Kami membuat kesepakatan dalam saat-saat sulit itu, namun itu adalah waktu yang menentukan bagi kami. Sejak saat itu, saya berusaha untuk berfokus pada hal-hal yang penting dan untuk tidak berpindah dari tujuan saya. Memutuskan untuk menentukan dan bertindak berdasarkan prioritas-prioritas penting setiap hari. Jika Anda ingin mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan pekerjaan Anda dengan cara mengambil keputusan mengenai prioritas-prioritas Anda, lakukanlah hal-hal berikut ini. Kendalikan lagi hari ini. Apakah Anda pernah memperhatikan bahwa biasanya orang-orang yang tidak memiliki urusan ingin menghabiskan waktu dengan Anda? Penulis puisi Carl Sandburg mengatakan, waktu adalah koin yang paling berharga dalam hidup Anda. Hanya Andalah yang akan menentukan bagaimana koin itu akan dihabiskan. Berhati-hatilah agar jangan orang lain menghabiskannya untuk Anda. Milik Anda yang paling berharga adalah 24 jam yang Anda miliki di depan Anda. Bagaimana Anda akan menghabiskannya? Apakah Anda akan menyerah pada tekanan atau tetap berfokus pada prioritas Anda? Apakah Anda akan mengizinkan email dan tugas-tugas yang tidak penting, para telemarketer, interupsi, dan gangguan-gangguan lain menghabiskan hari Anda? Ataukah Anda akan mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda? Mengontrol hal-hal yang bisa Anda kontrol dan membuat hari ini menjadi milik Anda. Jika Anda tidak memutuskan bagaimana Anda akan menjalani hari Anda, orang lain akan memutuskannya. Ajukan 3 pertanyaan ini pada diri Anda. Tidak ada aturan dalam Daily Dozen yang berkontribusi lebih besar pada kesuksesan saya selain prinsip-prinsip prioritas. Saat menemukan bahwa saya harus mengubah pendekatan saya pada hari dan karir saya mengawalinya dengan mengajukan 3 pertanyaan penting ini pada diri saya. 1. Apa yang diinginkan diri saya? Penilaian realitas apapun mengenai prioritas di dalam bidang kehidupan manapun harus diawali dengan penilaian realistis mengenai apa yang seseorang lakukan. Bagi Anda, untuk menjadi pasangan atau orang tua yang baik, apa yang diinginkan dari Anda? Untuk memuaskan orang yang mempekerjakan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda memimpin orang lain, maka pertanyaan menjadi apa yang harus Anda lakukan secara pribadi yang tidak bisa didelegasikan pada orang lain. Saat menyusun prioritas, selalu awali dengan pertanyaan mengenai apa yang diminta dari Anda dan berpikirlah dengan hati-hati sebelum bergerak ke pertanyaan selanjutnya. 2. Apa yang memberikan hasil terbesar bagi saya? Saat karir Anda terus menanjak,
Anda mulai menemukan bahwa beberapa aktivitas memberikan hasil yang jauh lebih tinggi atas usaha Anda daripada beberapa aktivitas yang lain. Siapapun yang belum menemukan hal itu mungkin tidak sedang mengalami kemajuan dalam karirnya. Selanjutnya, fokuskan perhatian Anda pada aktivitas-aktivitas yang memberikan hasil terbesar. 3. Apa yang memberikan penghargaan terbesar bagi saya? Jika Anda hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang efektif, Anda akan menjadi sangat produktif. Namun Anda mungkin tidak merasa berarti. Saya rasa penting juga untuk mempertimbangkan apa yang memberikan kepuasan secara pribadi pada Anda. Bagaimanapun, saya menemukan bahwa beberapa orang ingin mengawalinya dengan pertanyaan nomor 3 ini dan tidak mau beranjak darinya. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa memiliki disiplin untuk memperhatikan kedua area pertama, sebelum menambahkannya yang ketiga. Filsuf William James mengatakan, seni untuk menjadi bijaksana adalah seni untuk mengetahui apa yang lebih diperhatikan. Jika Anda memfokuskan prioritas-prioritas Anda dengan menjawab ketiga pertanyaan itu, Anda akan menemukan banyak hal lebih baik daripada yang seharusnya lebih Anda perhatikan. Tetap berada di zona kekuatan Anda. Orang-orang tidak membayar untuk sesuatu yang biasa-biasa saja. Mereka tidak mencari restoran dan film yang biasa-biasa saja saat keluar di malam hari. Para pengusaha tidak memberikan kontrak pada penjual yang dikenal sebagai Mr. Freak atau Tuan biasa saja. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, mari kita berikan kontrak ini pada perusahaan yang biasa-biasa saja. Tidak. Saat ketika saya berhenti menjadi konselor dan tidak terlibat lagi dalam detail-detail administratif menjadi hari yang berarti dalam gereja saya. Namun menemukan zona kekuatan saya membutuhkan waktu dan pendalaman. Jika Anda belum menangani kekuatan-kekuatan Anda dengan baik, maka mungkin Anda ingin mempelajari beberapa saran ini. Semuanya disadarkan pada apa yang saya lakukan untuk menemukan kekuatan-kekuatan saya. 1. Trial and error. Tidak ada hal lain yang memberikan lebih banyak pelajaran daripada kesuksesan dan kegagalan Anda. Setiap kali sesuatu terlihat seperti trial dan Anda membuat sangat banyak kesalahan, mungkin itu waktunya untuk terus bergerak. Namun untuk bisa menemukan kesuksesan Anda harus mengambil resiko untuk gagal. 2. Nasihat orang lain. Meminta orang lain mengevaluasi efektivitas Anda tidak selalu menyenangkan, namun itu selalu menolong. Pastikan untuk memilih orang-orang yang tidak memiliki agenda apapun selain menolong Anda. 3. Tes kepribadian. Evaluasi seperti DESC, Flores Literature Personality Profile, dan Myers-Briggs bisa jadi sangat menolong. Tes itu akan memperjelas beberapa kecenderungan alamiah Anda dan menyatakan beberapa kekuatan dan kelemahan yang tidak Anda sadari. 4. Pengalaman pribadi. Anda benar-benar akan memahami seberapa baik Anda melakukan sesuatu dengan cara melakukan berulang-ulang. Ingatlah hal ini, pengalaman tidaklah selalu menjadi guru yang terbaik. Pengalaman yang dievaluasilah guru yang terbaik. Perdana Menteri Inggris William Gladstone mengatakan, orang yang bijak adalah mereka yang tidak menghabiskan energi untuk mengejar apa yang tidak sesuai dengan dirinya, namun masih lebih bijaksana orang yang bisa memilih dan dengan tegas mengikuti yang terbaik di antara hal-hal yang bisa ia lakukan dengan baik. Semakin sering Anda ada di dalam zona kekuatan Anda, semakin besar kemampuan Anda untuk mencapai potensi Anda. Mendisiplinkan prioritas-prioritas Anda. Satu dari hal-hal yang segera saya perhatikan setelah mengambil keputusan atau prioritas-prioritas saya adalah mengubah prioritas itu sangat mudah. Untuk alasan itu mereka harus terus-menerus dievaluasi dan dijaga. Pengingat saya untuk mengatur disiplin dari prioritas adalah tiap hari saya akan menjalani hidup saya menurut prioritas-prioritas saya. Apa artinya hal ini? Berikut ini adalah 5 hal yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. 1. Lakukanlah evaluasi prioritas tiap hari. Seorang pria datang ke Super Bowl dan memanjat ke barisan teratas di bagian belakang stadion untuk mencapai tempat duduknya. Saat pertandingannya dimulai, ia melihat sebuah kursi kosong di garis 50 yard 44,5 meter. Setelah berusaha mencapai tempat itu, ia menanyakan pada seorang di kursi sebelahnya, "Permisi, apa ada yang duduk di sini?" "Tidak," jawab pria itu. "Sebenarnya kursi ini adalah milik saya. Saya pikir saya akan datang dengan istri saya, namun ia meninggal. Ini adalah Super Bowl pertama kami tidak bersama-sama sejak kami menikah di tahun 1967. Itu sangat menyedihkan. Namun tidakkah Anda bisa menemukan orang lain untuk duduk di sini? Keluarga atau teman dekat?" "Tidak," jawab pria itu. "Mereka sedang ada di pemakaman." Prioritas itu tidak akan terus ada. Anda harus memeriksanya lagi setiap hari. Mengapa? Karena kondisi terus-menerus berubah. Jadi temukan metode untuk melakukan hal-hal itu hingga selesai. Ketika nilai Anda ditentukan, nilai itu akan terus kokoh. Anda bisa mempercayainya. Namun bagaimana Anda menjalankannya harus fleksibel.
2. Rencanakan waktu Anda dengan hati-hati. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh The Times Inc., hanya sepertiga dari para pekerja Amerika yang merencanakan jadwal harian mereka, dan hanya 9% yang mengikutinya serta menyelesaikannya apa yang mereka rencanakan. Jika ingin menjadi efektif, Anda harus mampu membuat perencanaan. Saya merencanakan agenda saya 40 hari sekaligus, namun saat saya siap mendekati suatu hari, segalanya telah terencana, jam demi jam. Sangat aneh ketika saya bangun di pagi hari dan bertanya, apa yang akan saya lakukan hari itu, bahkan saat liburan sekalipun. 3. Ikuti rencana Anda. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti inteligensia Anda dengan menyarankan agar Anda mengikuti rencana Anda. Namun itu harus dikatakan. Menurut ahli manajemen waktu, Alex McKenzie, survei menunjukkan bahwa sebagian besar eksekutif tidak mengerjakan tugas-tugas yang paling penting hingga sore hari. Mengapa? Sebagian besar dari mereka menyelesaikan tugas-tugas prioritas rendah hingga mereka bisa memiliki perasaan telah menyelesaikan sesuatu. Novelis Jerman John Wolfgang von Goethe mengatakan, hal-hal yang paling penting seharusnya tidak pernah dilakukan oleh hal-hal yang sebenarnya adalah masalah kecil. Jika Anda memprioritaskan kehidupan dan merencanakan hari Anda, namun tidak mengikutinya, hasil Anda akan sama dengan mereka yang tidak memiliki prioritas apapun. 4. Jika mungkin delegasikan kapanpun itu. Saya telah mengamati bahwa saat tiba waktunya untuk mendelegasikan, banyak orang akan terbagi dalam dua kategori, entah itu klinger atau dumper. Klinger menolak untuk menyerahkan apapun yang menurut mereka penting, tidak peduli apakah mereka orang yang terbaik untuk melakukannya atau tidak. Yang mereka inginkan adalah kesempurnaan. Dumper dengan cepat melimpahkan pekerjaan mereka untuk menyingkirkan tugas, namun tidak mempertimbangkan bagaimana nantinya kesusahan usaha pendelegasian mereka. Tujuan mereka adalah menyingkirkan hal-hal dari meja mereka. Bagaimana Anda menemukan standar yang tepat untuk mendelegasikan? Kapankah saat yang tepat untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan kapankah waktunya untuk memegang tugas itu? Inilah panduan yang saya gunakan. Jika seseorang yang lain bisa melakukan sebuah tugas sebanyak 80% dari apa yang saya lakukan, maka tugas itu akan saya serahkan. Tindakan itu sangat baik. Jika kita bisa memotivasi, menyemangati, dan menghargai mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi lebih baik. Saya telah menyerahkan tanggung jawab menggunakan standar itu, dan setelah beberapa waktu, orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan ini telah bisa melakukan lebih baik daripada yang bisa saya lakukan saat hal itu terjadi. Itu sangat berharga. Saat ini saya dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan hal-hal lebih baik daripada yang bisa saya lakukan. Tim saya membuat perbedaan dalam area-area di mana saya lemah, dan mereka melebihi harapan saya atas yang lain. Mereka membawa saya pada tingkatan yang lebih tinggi daripada yang bisa saya peroleh sendiri, dan mereka memungkinkan saya untuk menyusun prioritas-prioritas saya. Nasihat dari ahli manajemen Peter Drucker sangat baik. Tidak ada eksekutif dimanapun yang pernah menderita karena bawahannya kuat dan efektif. 5. Berinvestasilah dalam diri orang-orang yang tepat setiap hari. Satu area lagi yang ingin saya bahas dalam area prioritas adalah kebutuhan untuk memprioritaskan bagaimana kita menghabiskan waktu dengan orang lain. Teman saya, Waylon Moore, telah memperhatikan bahwa seringkali kita menghabiskan waktu terbaik kita dengan orang-orang yang bermasalah. Seharusnya kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang penuh potensi. Saya rasa hal itu benar. Bagaimana Anda memutuskan dengan siapa Anda menghabiskan waktu? Tentu saja, Anda ingin untuk memperlakukan setiap orang dengan respek dan berusaha memiliki sebuah hubungan yang baik dan positif dengan siapapun. Namun, Anda tidak seharusnya memberikan jumlah waktu yang sama pada semua orang. Inilah apa yang saya gunakan untuk mengevaluasi di mana saya harus menginvestasikan waktu saya. Nilai untuk tim, bakat, tanggung jawab, pemilihan waktu, kekuatan, nasihat yang sesuai. Waktu yang Anda habiskan dengan orang lain bisa menjadi investasi yang hebat. Pilihlah dengan siapa Anda akan berinvestasi, kemudian terus-menerus tambahkan nilai pada mereka. Anda tidak akan menyesalinya. Keputusan prioritas Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk prioritas Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk menentukan dan bertindak atas prioritas-prioritas penting setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin prioritas Anda tiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai prioritas, satu disiplin apa yang harus Anda praktikkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses?